Laut Cina Selatan, bukan sekadar hamparan biru di peta, melainkan sebuah panggung besar di mana sejarah, kekuatan, dan ambisi bertabrakan setiap hari. Di balik keindahan permukaannya, tersembunyi dinamika yang jauh lebih rumit daripada yang terlihat. Laut ini adalah pusat pertarungan kepentingan global, di mana jalur perdagangan vital bertemu dengan ambisi geopolitik yang saling bersaing. Negara-negara seperti Tiongkok, Vietnam, Filipina, Malaysia, Brunei, dan Taiwan saling klaim wilayah, memicu ketegangan yang tak kunjung reda. Setiap negara membawa narasi sejarah dan kepentingan nasionalnya sendiri, menciptakan pusaran konflik yang sulit diurai. Di sini, peta kuno beradu dengan hukum internasional, menciptakan garis patahan yang rawan konflik. Sengketa ini bukan hanya soal batas, tapi juga soal identitas dan legitimasi di mata dunia. Laut ini kaya sumber daya, minyak, gas, dan ikan, serta menjadi jalur perdagangan vital dunia. Setiap tahun, triliunan dolar barang melintas, menjadikan kawasan ini urat nadi ekonomi global. Setiap insiden kecil, dari tabrakan kapal hingga penangkapan nelayan, bisa mengguncang ekonomi global dan memicu reaksi berantai di pasar dunia. Kapal nelayan, patroli penjaga pantai, hingga kapal perang semua jadi simbol kedaulatan dan kekuatan. Setiap kehadiran di perairan ini adalah pernyataan politik yang tak bisa diabaikan. Suasana penuh kecurigaan, setiap gerakan diawasi ketat. Teknologi canggih digunakan untuk memantau, memastikan tak ada langkah lawan yang luput dari perhatian. Satu langkah salah bisa memicu eskalasi besar. Ketegangan di sini bisa berubah menjadi krisis dalam hitungan detik. Amerika Serikat dan sekutunya berhadapan langsung dengan Tiongkok yang semakin tegas, memperlihatkan kekuatan militer dan diplomasi di setiap kesempatan. Laut Cina Selatan adalah barometer keamanan global dan simbol perebutan dominasi abad ke-21. Setiap perkembangan di sini dipantau dunia, karena dampaknya bisa meluas kemana-mana. Disinilah masa depan hubungan internasional dipertaruhkan, sebuah arena di mana perdamaian dan konflik berjalan beriringan, menunggu babak berikutnya. 15 Juni 2025, USS Higgins, kapal perusak Amerika, memasuki perairan dekat Scarborough Shoal, wilayah paling diperebutkan. Misinya, menegaskan kebebasan navigasi, prinsip utama Amerika. Namun, kehadirannya langsung terdeteksi militer Tiongkok. Bagi Beijing, ini bukan pelayaran rutin, tapi provokasi. Kapal perang Tiongkok segera mencegat dan mengawasi Higgins, mengirim peringatan keras, Anda telah memasuki perairan kami secara ilegal. Konfrontasi singkat, tapi penuh risiko, setiap manuver bisa berakibat fatal. Tiongkok mengklaim berhasil mengusir Higgins, menyiarkan narasi kemenangan ke seluruh dunia. Insiden ini jadi pertunjukan politik, mempertegas tekad Tiongkok di hadapan Amerika dan sekutunya. Laut yang tenang berubah jadi panggung adu kekuatan global. Beijing merespons cepat dan tegas, menuduh Amerika melanggar kedaulatan dan keamanan Tiongkok. Tiongkok menuntut kapal asing minta izin sebelum masuk, bertentangan dengan hukum maritim internasional. Operasi Amerika disebut merusak stabilitas kawasan, menempatkan Tiongkok sebagai penjaga perdamaian dan Amerika sebagai pengacau. PLA berjanji tetap siaga tinggi, siap hadapi konfrontasi berikutnya. Klaim 9 garis putus-putus Tiongkok telah dibatalkan pengadilan internasional, tapi Beijing menolaknya. Pembangunan pulau buatan dan patroli militer memperkuat kontrol de facto Tiongkok. Narasi pengusiran ini memperkuat citra pemerintah di dalam negeri dan menantang peran Amerika di Pasifik. Setiap insiden adalah bagian dari strategi panjang Tiongkok membentuk ulang tatanan kawasan. Versi Amerika sangat berbeda. Armada ke-7 menegaskan USS Higgins tidak diusir, hanya menjalankan operasi rutin di perairan internasional. Prinsip utama, Freedom of Navigation Operations. ONOPS, menantang klaim maritim berlebihan seperti Tiongkok. Amerika menolak syarat izin Tiongkok, karena itu berarti mengakui klaimnya. Pelayaran Higgins adalah pernyataan Amerika tidak tunduk pada aturan sepihak Beijing. FONOPS juga dilakukan terhadap sekutu yang klaimnya berlebihan, tapi Laut Cina Selatan jadi fokus utama. Insiden ini adalah demonstrasi keteguhan Amerika menjaga Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka. Dua narasi bertolak belakang, pengusiran versus operasi rutin, menyoroti perbedaan mendasar soal hukum dan kekuasaan. Bagi Amerika, ini pembelaan tatanan global, bukan provokasi. Filipina terjepit di antara rivalitas dua adidaya. Scarborough Shoal adalah sumber penghidupan nelayan Filipina,
masuk dalam zona ekonomi eksklusif mereka. Sejak 2012, Tiongkok mengontrol akses, sering mengintimidasi nelayan Filipina. Insiden USS Higgins langsung berdampak ke Manila, yang baru saja menuduh Tiongkok melakukan manuver berbahaya. Filipina kini lebih vokal, mempublikasikan aksi Tiongkok dan menggandeng dukungan internasional. Kehadiran kapal perang Amerika jadi penyeimbang, memperkuat jaminan keamanan dari perjanjian dengan AS. Pemerintah Filipina harus menyeimbangkan hubungan ekonomi dengan Tiongkok dan aliansi militer dengan Amerika. Suara Filipina, hormati hukum, lindungi nelayan, dan tegakkan kedaulatan di tengah benturan raksasa. Freedom of Navigation Operations atau FONOPS adalah inti dari insiden yang melibatkan USS Higgins di Laut Cina Selatan. FONOPS merupakan operasi yang dilakukan oleh Angkatan Laut Amerika Serikat untuk menegaskan hak berlayar di perairan internasional, terutama di wilayah yang diklaim secara sepihak oleh negara lain. Operasi ini bukanlah misi tempur, melainkan penegasan prinsip hukum laut internasional yang diatur dalam UNCLOS, Konvensi PBB tentang hukum laut. Melalui FONOPS, Amerika ingin menunjukkan bahwa tidak ada negara yang boleh membatasi kebebasan navigasi di laut lepas. Amerika secara terbuka menantang klaim maritim berlebihan seperti syarat izin berlayar yang diberlakukan Tiongkok di Laut Cina Selatan. Tujuannya adalah menjaga agar jalur pelayaran tetap terbuka untuk semua negara, tanpa hambatan atau kontrol sepihak. FONOPS sudah dilakukan Amerika selama puluhan tahun di berbagai belahan dunia. Namun, intensitasnya meningkat di Laut Cina Selatan seiring dengan semakin agresifnya pembangunan pulau buatan dan militerisasi oleh Tiongkok di kawasan ini. Setiap pelayaran dekat pulau buatan Tiongkok adalah sinyal tegas bahwa Amerika tidak mengakui klaim sepihak Tiongkok atas wilayah tersebut. Ini juga menjadi pesan kepada negara lain bahwa jalur laut internasional harus tetap bebas diakses. Dari sudut pandang Beijing, FONOPS dianggap sebagai bentuk intimidasi militer dan pelanggaran terhadap kedaulatan nasional mereka. Tiongkok menilai kehadiran kapal perang asing di dekat wilayah yang mereka klaim sebagai ancaman langsung. Tiongkok secara rutin mengecam FONOPS sebagai aksi destabilisasi kawasan, sementara Amerika menegaskan bahwa operasi ini adalah bagian dari penegakan aturan global dan perlindungan tatanan internasional. Perbedaan pandangan yang tajam ini menjadi sumber utama gesekan antara dua kekuatan besar dunia, memicu ketegangan yang terus meningkat di kawasan Asia Pasifik. FONOPS pada dasarnya adalah argumen hukum yang dipertarungkan di lautan, bukan di ruang sidang, melainkan dengan kehadiran kapal perang sebagai simbol kekuatan dan penegakan hukum. Kini, kebebasan berlayar di Laut Cina Selatan telah berubah menjadi ajang kontestasi kekuasaan global, di mana setiap pelayaran menjadi bagian dari persaingan geopolitik yang semakin kompleks. Insiden USS Higgins terjadi di tengah pekan penuh ketegangan di Scarborough Shoal. 2 hari sebelumnya, kapal penjaga pantai dan perang Tiongkok bertabrakan saat mengejar kapal Filipina dalam misi kemanusiaan. Aksi kejar-kejaran dan tabrakan ini menunjukkan betapa cepat situasi bisa memburuk. Keesokan harinya, Tiongkok kembali menghalangi kapal Filipina yang hendak membantu nelayan. Taktik intimidasi Tiongkok mengerahkan armada penjaga pantai dan milisi maritim untuk menekan klaim negara lain. Insiden seperti ini sudah jadi pola, dari Spratly hingga St. Thomas Shoal. Tujuannya, membuat negara lain lelah dan menyerah. Kehadiran kapal perang Amerika menambah variabel baru, bisa jadi penangkal, tapi juga memperbesar risiko salah langkah. Laut Cina Selatan bukan sekadar sengketa wilayah, ini adalah jalur utama perdagangan dunia yang menjadi nadi ekonomi global. Setiap hari, ribuan kapal kargo melintasi perairan ini, membawa barang-barang penting seperti minyak, gas, elektronik, hingga bahan pangan ke berbagai penjuru dunia. Nilai perdagangan yang melintasi kawasan ini mencapai $3 triliun setiap tahun, angka yang sangat besar dan vital bagi stabilitas ekonomi banyak negara. Gangguan sekecil apapun di sini, seperti blokade atau konflik, bisa memicu krisis ekonomi global, menyebabkan harga barang melonjak dan pasokan terhambat. Selain jalur perdagangan, kawasan ini juga kayaan potensi minyak dan gas yang belum sepenuhnya dieksplorasi, menjadikannya incaran banyak negara. Sumber daya energi ini diperebutkan sebagai cadangan masa depan, penting untuk pertumbuhan ekonomi dan ketahanan energi.
Bagi Tiongkok, kontrol atas laut ini sangat penting, bukan hanya untuk keamanan nasional, tapi juga untuk memperkuat pengaruh dan proyeksi kekuatan di kawasan Asia Pasifik. Sementara bagi negara-negara kecil di sekitarnya, sumber daya laut ini adalah kunci pembangunan ekonomi, lapangan kerja, dan ketahanan pangan masyarakat pesisir. Sengketa di Laut Cina Selatan juga menjadi ujian besar bagi kredibilitas hukum internasional. Apakah aturan bersama bisa ditegakkan di tengah persaingan kekuatan besar? Putusan Arbitras Internasional tahun 2016 yang menolak klaim Tiongkok hingga kini diabaikan, mengancam tatanan hukum global dan menimbulkan ketegangan baru. Jika kekuatan besar bisa mengabaikan hukum, presiden berbahaya tercipta, negara lain bisa mengikuti jejak yang sama, memperlemah sistem hukum dunia. Kini, kawasan ini berubah menjadi arena militerisasi, dengan pulau buatan, rudal, dan pangkalan militer yang terus bertambah, meningkatkan risiko konflik bersenjata. Satu kesalahan kecil saja di tengah ketegangan ini bisa memicu konflik besar yang melibatkan banyak negara. Taruhannya sangat besar, bukan hanya masa depan perdamaian di Asia, tapi juga tatanan dunia berbasis hukum dan keadilan untuk generasi mendatang. Insiden USS Higgins mengingatkan betapa rapuhnya perdamaian di Laut Cina Selatan. Risiko salah perhitungan sangat nyata, satu insiden bisa memicu konflik besar. Amerika dan sekutunya ingin kawasan ini diatur hukum internasional. Tiongkok ingin pengakuan atas pengaruh historisnya. Dua visi yang sulit dipertemukan. Solusi butuh diplomasi tingkat tinggi, bukan sekadar unjuk kekuatan. Komunikasi krisis dan protokol pertemuan di laut harus diperkuat untuk cegah eskalasi. Kode etik yang mengikat semua pihak sangat mendesak. Perdamaian butuh komitmen bersama, bukan intimidasi. Dunia berharap Laut Cina Selatan jadi simbol kerjasama, bukan medan perang.